Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak. Pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Hujan turun tanpa jeda selama hampir 2 minggu. Di kaki-kaki Bukit Barisan, di hulu sungai yang dahulu dipenuhi rimbun hutan hujan tropis, air menggila menghantam tanah yang rapuh dan telanjang. Sungai-sungai yang pernah mengalir tenang berubah menjadi monster coklat pekat yang menggeram, menyeret batang-batang kayu raksasa, sebuah bukti telanjang dari apa yang selama ini berjalan diam-diam. Hilangnya hutan Sumatera dalam skala yang tak pernah dibayangkan manusia beberapa dekade lalu. Banjir besar Sumatera yang terjadi pada penghujung tahun ini bukan sekedar bencana alam. Bagi banyak warga, ini adalah puncak dari sebuah sejarah panjang yang jarang diucapkan. Sejarah yang ditulis oleh erosi, ekspansi perkebunan besar, pembukaan lahan gambut, dan praktik yang selama bertahun-tahun ditepis, dikecilkan, atau bahkan dinafikan. Di tengah kepanikan warga yang berbondong-bondong mengungsi, kisah tentang deforestasi kembali muncul ke permukaan. Namun bagi masyarakat Sumatera, isu ini bukan cerita baru. Ini adalah luka lama yang dibuka kembali, luka yang pernah disorot oleh tokoh internasional, termasuk aktor dan aktivis lingkungan Harrison Ford. Bertahun-tahun lalu, ia datang mengejutkan banyak pihak, masuk ke hutan-hutan yang terbakar, mendengar langsung cerita masyarakat yang rumahnya tenggelam oleh asap, dan mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara dengan begitu banyak kekayaan alam justru membiarkan kehancurannya berlangsung di depan mata. Ia berbicara lantang, terkadang tajam, hingga membuat beberapa pejabat tersinggung. Tetapi apa yang ia suarakan waktu itu adalah kebenaran yang sekarang dipetik dengan harga amat mahal oleh rakyat Sumatera. Hutan yang hilang itu kini terasa kehilangan fungsinya. Akar-akar pohon yang dulu menahan air sudah digantikan oleh parit-parit drainase gambut, kanal perkebunan, dan tanah yang tidak lagi memiliki kapasitas menyerap curah hujan ekstrim. Akibatnya, bukan hanya banjir yang mengganas, tetapi juga longsor, penurunan muka tanah, dan rusaknya ekosistem air yang selama ini menghidupi pertanian dan perikanan masyarakat lokal. Di beberapa titik banjir, warga menemukan batang kayu besar yang terbawa arus. Ini bukan dari hutan yang masih utuh, kata seorang warga yang rumahnya hancur. Ini dari hutan yang sudah ditebang lama, kayunya dibiarkan, lalu hanyut ketika air besar datang. Pernyataan itu bukan sekedar asumsi. Banyak ahli hidrologi yang turun ke lapangan menemukan pola yang sama. Tekanan banjir meningkat bukan hanya karena curah hujan ekstrim, tetapi juga karena aliran air yang deras dari hulu membawa material kayu, sampah-sampah dari masa lalu yang kini menagih balasan. Di saat seperti ini, muncul pertanyaan besar. Jika kita sudah lama tahu penyebabnya, mengapa kerusakan ini tetap dibiarkan? Mengapa banjir yang dipicu deforestasi masih dianggap sebagai bencana alam murni, padahal jelas-jelas sebagian besar akarnya adalah kebijakan manusia? Sumatera, pulau megah yang dahulu menjadi ikon hutan tropis dunia, kini berada di titik kritis, dan kisah banjir ini bukan hanya cerita tentang kehilangan nyawa atau harta benda. Ini adalah cerita tentang kegagalan menjaga rumah sendiri, kegagalan belajar dari masa lalu, dan kegagalan menindaklanjuti peringatan yang sudah diberikan jauh-jauh hari, termasuk oleh tokoh seperti Harrison Ford. Untuk memahami bagaimana banjir besar hari ini menjadi tak terhindarkan, kita harus kembali ke masa ketika hutan Sumatera masih berdiri sebagai salah satu hamparan hutan hujan tropis paling kaya di dunia. Pada dekade 1980-an, 1990-an, Sumatera adalah potret megah hijau yang bagi banyak ilmuwan merupakan perpustakaan kehidupan. Disinilah hidup harimau Sumatera, gajah, burung enggang,
hingga spesies pohon yang hanya ada di pulau ini. Sungai-sungai di Sumatera waktu itu jernih dan dalam, mengalir di antara akar-akar raksasa yang menjulur seperti jari-jari tangan alam yang memegang tanah dengan erat. Namun perubahan besar mulai terjadi ketika era pembukaan lahan secara masif dimulai. Penebangan kayu berskala industri, baik yang berizin maupun tidak, memasuki fase yang tidak lagi sekedar memanen sumber daya, tetapi mulai menata ulang lanskap pulau. Jalan logging dibuka, sungai dijadikan jalur transportasi kayu, dan hutan-hutan primer yang sejak ribuan tahun membentuk ekosistem stabil mulai tercerai-berai. Pada masa inilah istilah nilai ekonomi langsung menjadi mantra. Hutan dianggap gudang kayu, dan tanah subur, bukan sistem ekologis lengkap. Kebijakan pembangunan nasional pada periode itu, meski memiliki niat untuk mendorong ekonomi, membuka pintu bagi konversi hutan dalam skala yang jauh lebih besar dari kemampuan alam untuk memulihkannya. Ketika memasuki tahun 2000-an, deforestasi Sumatera memasuki babak baru yang jauh lebih agresif. Perkebunan kelapa sawit menjadi primadona industri global, dan Sumatera, dengan iklim tropis serta tanah luas, menjadi sasaran utama ekspansi. Pada awalnya, sawit dianggap solusi kemakmuran dan lapangan kerja. Namun dalam praktiknya, banyak kawasan yang dibuka bukan di lahan terlantar, melainkan hutan primer dan lahan gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, serta berfungsi sebagai spons alami penyerap air hujan. Disinilah salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah tata ruang Sumatera, gambut dianggap lahan yang menganggur. Padahal gambut adalah ekosistem unik berlapis-lapis bahan organik yang sangat dalam, terbentuk dari pohon dan tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun. Ketika kanal-kanal drainase digali untuk mengeringkan gambut demi perkebunan, dua hal terjadi sekaligus. Gambut mengering dan mudah terbakar, menyebabkan kabut asap yang setiap tahun menutup langit Sumatera. Gambut kehilangan kemampuan retensi air, sehingga pada musim hujan air tidak lagi diserap secara perlahan, tetapi mengalir deras ke sungai, mengantarkan banjir ke hilir dengan kecepatan dan volume yang semakin sulit dikendalikan. Pada masa-masa inilah, Harrison Ford muncul ke panggung, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai saksi. Ia datang dalam sebuah dokumentasi konservasi dan menemukan apa yang disebutnya keajaiban yang dibongkar secara brutal. Di sebuah lokasi gambut yang terbakar, Ford bahkan tertegun melihat pemandangan yang ia gambarkan sebagai neraka di tanah yang seharusnya menjadi surga. Dalam salah satu wawancara yang paling terkenal, ia mempertanyakan bagaimana izin-izin bisa diberikan begitu mudah kepada perusahaan yang mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan besar. Bahkan ia sempat beradu dialog yang panas dengan seorang pejabat Indonesia, peristiwa yang kemudian viral dan menempatkan Indonesia di sorotan global. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Banyak masyarakat dunia saat itu baru menyadari bahwa deforestasi bukan hanya fenomena lokal, melainkan masalah lingkungan berskala planet. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah ada perubahan drastis? Jawabannya, perubahan ada, tetapi tidak cukup cepat untuk mengimbangi kerusakan yang sudah terlanjur terjadi. Masuk ke era 2010-2020, tekanan global, gerakan masyarakat sipil dan investigasi internasional mulai memaksa pemerintah dan perusahaan mengevaluasi praktik mereka. Moratorium hutan primer dan gambut diumumkan, regulasi dipertegas, dan pengawasan satelit mulai diimplementasikan. Namun kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu menjelma menjadi praktik yang baik di lapangan. Ada beberapa alasan kritis. Tumpang tindih izin. Banyak wilayah hutan memiliki beberapa izin sekaligus, kehutanan, tambang, dan perkebunan. Akibatnya pengawasan menjadi kabur dan perusahaan sulit dimintai pertanggungjawaban. Penegakan hukum yang lemah, meski ada ribuan laporan pembakaran dan penebangan ilegal, hanya sebagian kecil kasus yang sampai ke meja pengadilan. Kepentingan ekonomi yang terlalu dominan, pendapatan daerah, investasi, dan pajak dari sektor ekstraktif membuat banyak kebijakan perlindungan hutan kehilangan tenaga ketika berhadapan dengan nilai ekonomi jangka pendek. Minimnya pemulihan hulu, rehabilitasi hutan dan gambut berjalan, tetapi tidak sebanding dengan laju kerusakan, ibarat mengisi air ke ember berlubang. Di tahun-tahun inilah, suara masyarakat adat dan lokal semakin keras, tetapi sering kalah oleh kekuatan modal, padahal mereka adalah pihak yang paling memahami ekologi daerahnya dan paling merasakan dampak kerusakannya. Konsekuensi dari semua itu mulai tampak semakin nyata menjelang tahun 2020-an. Longsor meningkat, banjir lebih sering, dan sungai yang dulu jernih berubah menjadi aliran pekat yang syarat sedimen.
Banyak ilmuwan lingkungan menyebut fenomena ini sebagai titik balik ekologis. Artinya, kerusakan sudah mencapai level di mana pemulihan alami alam membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan setelah aktivitas manusia dihentikan. Kemudian datanglah tahun paling kelam, tahun ketika banjir besar meratakan sebagian wilayah Sumatera. Curah hujan ekstrim memang menjadi pemicu langsung, tetapi seperti yang dijelaskan para ahli, efeknya menjadi sangat fatal karena hulu sungai telah kehilangan pengendali alaminya. Tanah yang gundul tidak dapat menahan limpasan. Bahkan, lahan gambut yang biasanya menyimpan air seperti spons, kini justru mempercepat aliran karena telah dikeringkan oleh kanal-kanal industri. Salah satu hal yang paling mengejutkan warga adalah jumlah batang kayu yang terseret banjir. Ribuan ton kayu besar ditemukan di sungai dan daratan pasca banjir. Ini menjadi bukti visual yang tidak bisa dibantah bahwa hutan telah ditebang dalam jumlah masif, dan bahwa sisa-sisanya tetap berada di hulu menunggu saat untuk hanyut. Pada momen inilah, peringatan Harrison Ford dari masa lalu terasa seperti gema yang kembali menghantam telinga kita. Apa yang ia saksikan bertahun-tahun lalu kini berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih kelam. Hutan yang ia bela kini menjadi puing-puing yang dibawa arus. Di titik ini pula, masyarakat lokal mulai melihat pola besar, bahwa banjir hari ini bukan semata-mata bencana tetapi warisan dari kebijakan masa lalu. Bahwa apa yang terjadi di hulu selalu memiliki konsekuensi di hilir. Dan bahwa ketika alam dirusak perlahan-lahan ia akan membalas tidak dengan bisik tetapi dengan teriakan. Deforestasi Sumatera bukan sekadar statistik tutupan hutan yang menurun. Ia adalah tragedi yang berjalan selama puluhan tahun. Tragedi diam yang tidak dianggap penting sampai akhirnya mengubah air sungai menjadi gelombang kematian. Air bah yang datang dari hulu tidak pernah membawa berita baik. Tapi banjir Sumatera tahun ini membawa lebih dari sekadar air. Ia membawa memori buruk, kemarahan, kehilangan, dan kebingungan kolektif. Tidak ada yang siap ketika sungai-sungai yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan mendadak berubah beringas. Dalam satu malam, kampung-kampung yang berdiri selama 3 generasi hilang seolah tersapu penghapus. Di desa-desa sepanjang Das Besar, warga menceritakan kisah yang hampir serupa. Air naik begitu cepat, jauh lebih cepat dari banjir-banjir sebelumnya. Dalam hitungan menit, bukan jam. Di beberapa wilayah, warga tidak sempat menyelamatkan barang apapun, bahkan dokumen penting, buku sekolah, atau pakaian. Mereka hanya bisa berlari, menembus gelap, menembus hujan, menembus ketakutan yang membatu di tenggorokan. Dan ketika pagi tiba, yang tersisa hanyalah lumpur, reruntuhan, dan batang-batang kayu yang berkumpul tak beraturan, seperti mayat raksasa hutan yang datang menuntut balas. Air bukan hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Bahwa hulu Sumatera sudah lama kehilangan pelindungnya. Ketika tim SAR dan relawan membuka jalur ke lokasi-lokasi terisolasi, mereka menyaksikan pola serupa. Tanah longsor terjadi di titik-titik bekas penebangan. Aliran air mengalir di kanal-kanal perkebunan yang mengeringkan gambut, dan sungai berubah menjadi jalur air tanpa kendali. Para ahli hidrologi yang turun ke lapangan menyimpulkan satu hal yang tidak bisa dibantah. Bencana kali ini adalah simbiosis antara cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama. Laporan-laporan lapangan menunjukkan beberapa fenomena kunci. Peningkatan limpasan permukaan, sedimentasi ekstrem, kanal-kanal gambut sebagai jalan tol air, kayu-kayu log yang turut hanyut. Namun bencana bukan hanya tentang kerusakan ekologis, ia juga tentang manusia yang berada di tengah-tengahnya. Inilah bagian paling gelap dari tragedi banjir Sumatera, ketika dampak lingkungan menjelma menjadi krisis kemanusiaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memperbarui data korban banjir dan longsor Sumatera pada Sabtu 6 Desember.
Berdasarkan data per pukul 10 pagi, korban meninggal dunia jumlahnya kini mencapai 883 jiwa. Sementara itu untuk korban hilang ada 520 orang dan luka-luka ada 4.200 orang. Di posko-posko pengungsian, ribuan orang tidur berdesakan. Tikar plastik menjadi alas, lampu darurat menjadi siang kedua. Anak-anak menangis, beberapa mencari orang tua mereka yang hilang. Bagi banyak orang dewasa, trauma tidak hanya karena kehilangan rumah, tetapi karena kehilangan arah hidup. Nelayan kehilangan perahu mereka. Petani kehilangan sawah yang tertimbun lumpur dan pasir. Pedagang kecil kehilangan kios yang dihanyutkan. Semua garis kehidupan seolah diputuskan dalam sekali tarik oleh arus air. Para psikolog yang datang untuk memberikan pendampingan mengatakan bahwa trauma kolektif yang muncul pada bencana kali ini terasa jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah bencana berlapis. Bencana ekologis yang berubah menjadi bencana sosial. Masyarakat merasa dikhianati oleh tanah yang selama ini mereka jaga. Tapi lebih dari itu, mereka merasa dikhianati oleh sistem yang tidak melindungi mereka, sistem yang membiarkan hulu dirusak atas nama kemajuan. Dari sisi ekonomi, kerugiannya tidak terhitung. Infrastruktur yang rusak, ladang hilang, dan kerusakan lingkungan memaksa pemerintah daerah mengajukan status bencana besar. Namun pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat adalah, mengapa bencana sebesar ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Jawabannya kembali kepada tumpang tindih kepentingan, pertimbangan politik, dan prosedur administratif. Namun bagi masyarakat, alasan itu terdengar seperti debu di tengah badai. Yang mereka butuhkan adalah perlindungan, bukan birokrasi. Di titik inilah dimensi humanisme menjadi sangat relevan. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian moral. Namun manusia tidak hidup dalam ruang kosong. Ia hidup dalam alam yang memberikan kehidupan. Maka bencana ini mengajarkan satu hal penting. Tidak ada humanisme tanpa ekologi. Tidak ada martabat manusia tanpa kelestarian alam yang menopang hidupnya. Apa yang terjadi di Sumatera adalah bukti nyata bagaimana kerusakan lingkungan akhirnya mengguncangkan martabat manusia itu sendiri. Ketika air merampas rumah, harta, dan kehidupan, manusia kehilangan bagian dari dirinya, identitas, rasa aman, dan rutinitas yang membentuk struktur sosial. Disinilah jarak antara teori dan kenyataan terlihat jelas. Selama ini kita berbicara tentang pembangunan, investasi, ekspansi ekonomi. Tetapi ketika banjir melanda, kita melihat bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis hanyalah ilusi kemajuan yang sewaktu-waktu dapat runtuh oleh fenomena alam yang sebenarnya bisa dikendalikan. Bila deforestasi adalah sayatan pertama, maka apa yang terjadi setelahnya adalah luka yang membusuk perlahan dalam tubuh Sumatera. Bagaimana jejak kerusakan yang dimulai puluhan tahun lalu berubah menjadi ancaman ekologis permanen yang hari ini memuncak menjadi banjir dahsyat, longsor beruntun, dan penderitaan rakyat yang tak lagi bisa dihitung dengan angka. Namun, di balik itu, muncul pula sosok-sosok yang suaranya menggema. Harrison Ford dari panggung internasional, Deddy Mulyadi dari gelanggang politik, dan Ferry Irwandi dari dunia sosial digital yang menggerakkan aksi nyata. Mereka berdiri dari tempat yang berbeda, namun resonansinya mengarah pada satu pesan yang sama. Kerusakan ini bukan takdir, ini akibat, dan kita harus menghentikannya. Harrison Ford dalam investigasinya pernah terdiam lama di depan hamparan hutan yang telah habis dibabat. Ia marah dan kecewa. Kemarahannya dianggap berlebihan oleh sebagian pejabat kala itu, tetapi kini setelah banjir Sumatera datang bertubi-tubi, suaranya terasa seperti gema dari masa lalu yang menegur masa kini. Dari panggung tanah air, suara kritis datang dari tokoh yang tidak asing dalam isu lingkungan, Deddy Mulyadi. Kritiknya tentang tata ruang dan deforestasi telah ia suarakan jauh sebelum bencana Sumatera memuncak. Ia berkali-kali menegaskan bahwa hutan lindung tidak boleh dikompromikan. Daerah resapan harus dikembalikan.
izin alih fungsi lahan harus diaudit ulang. Dedi bukan hanya bicara sebagai politisi, tetapi sebagai anak desa yang tumbuh menyatu dengan alam Sunda. Dalam sebuah wawancara, ia pernah mengatakan, air itu lahir dari hutan. Hilangkan hutannya, hilang pula kehidupan manusianya. Ketika banjir Sumatera terjadi, kritik Dedi kembali mencuat. Banyak masyarakat menyebarkan ulang potongan videonya tentang pentingnya penyelamatan hutan. Jujur deh. Dengan posisi sebagai anggota DPR beberapa tahun lalu sebelum menjadi gubernur Jabar, ia mendorong agar tata ruang dan perlindungan hutan menjadi agenda prioritas nasional. Dan berkali-kali ia menegaskan bahwa bencana besar seperti banjir Sumatera bukanlah insiden alam, tetapi hasil dari pengkhianatan terhadap ruang hidup. Jika Harrison Ford memberikan lonceng peringatan dari panggung dunia dan Deddy Mulyadi menggugah kesadaran dari panggung politik nasional, maka Ferry Irwandi menggerakkan hati rakyat Indonesia dari ruang digital. Ketika berita banjir Sumatera tersebar, ia membuka penggalangan donasi. Secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini Reaksi publik luar biasa cepat. Dalam 24 jam pertama, donasi yang terkumpul mencapai 10 miliar rupiah, menjadikannya salah satu penggalangan donasi tercepat di Indonesia untuk konteks bencana lingkungan. Tetapi, Ferry tidak berhenti di layar. Ia langsung terjun ke lokasi banjir. Aksinya bukan sekedar memberi bantuan, tetapi menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak pernah kehilangan hati. Bahkan ketika kebijakan tata ruang gagal, ketika pengawasan izin lemah, rakyat tetap muncul sebagai penyelamat terakhir. Banjir Sumatera hari ini tidak dapat dilepaskan dari kerusakan ekologis yang terus mengumpul. Sungai Batanghari, Kampar, Siak, Musi hingga Krung Aceh tidak lagi mampu menahan volume air ekstrim. Sedimentasi meningkat, resapan hilang, dan curah hujan makin brutal akibat pemanasan global. Dalam konteks ini, kritik Harrison Ford yang dulu dianggap berlebihan tiba-tiba terasa seperti naskah prediksi yang menjadi kenyataan. Kritik Deddy Mulyadi tentang tata ruang menemukan relevansinya, dan aksi Ferry Irwandi menjadi bukti bahwa rakyat tidak tinggal diam ketika negara dan industri terlambat bertindak. Menariknya, tiga tokoh ini berdiri di generasi dan wilayah yang berbeda. Harrison Ford, ikon global, mewakili mata dunia yang menyaksikan kerusakan kita. Deddy Mulyadi, politisi lokal yang memahami filosofi rakyat dan alam secara mendalam. Ferry Irwandi, representasi generasi digital yang mampu menggerakkan aksi nyata dengan sangat cepat. Namun, suara mereka bersatu dalam tiga resonansi yang saling melengkapi. Harrison Ford mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan Indonesia memiliki konsekuensi global. Deddy Mulyadi mengoreksi tata kelola yang keliru dan mengajak pemerintah kembali pada filosofi ruang hidup yang berkelanjutan. Ferry Irwandi membuat masyarakat tidak hanya sadar tetapi juga bergerak. Tiga resonansi ini adalah bukti bahwa penyelamatan Sumatera tidak bisa hanya mengandalkan satu suara, melainkan kolaborasi. Suara aktivis, suara politisi, dan suara rakyat. Semua diperlukan dalam satu gelombang besar perubahan. Bab ini menegaskan bahwa banjir Sumatera bukanlah bencana tunggal, tetapi hasil dari deforestasi sistematis, tata ruang yang buruk, perubahan iklim, kelengahan pemerintah, dan minimnya pengawasan industrial. Namun, di tengah gelap selalu lahir cahaya. Cahaya itu muncul dalam narasi keras Harrison Ford yang membuka mata dunia, kritik Deddy Mulyadi yang mengembalikan kita pada filsafat harmoni, dan penggalangan donasi Ferry Irwandi yang membuktikan bahwa rakyat Indonesia selalu hadir untuk rakyat Indonesia. Sumatera mengalami luka menganga, tetapi luka itu juga membawa kita pada satu kesadaran bahwa masa depan tidak boleh diulang seperti masa lalu.